Apa bedanya networking dan social selling? Anda sebagai seorang pebisnis, entrepreneur, CEO, ya, seorang sales apalagi, ya, do you consider yourself to be an anti-socialize atau a pro-socialize? Apakah Anda seorang sales, entrepreneur, pebisnis yang Anda berpikir saya ada orang yang anti-sosialisasi atau Anda orang yang pro-sosialisasi? Artinya kalau saya anti-sosialisasi, saya sih senang di kantor, saya senang menyendiri, saya lebih senang behind the scene, ya, mengerjakan laporan, lihat data, analisa data. Saya untuk sosialisasi itu, aduh, bukan saya deh, ya. Tapi zaman sekarang, kalau Anda antisosial, Anda antisosialisasi, antisosial bukan artinya saya nggak mau berderma, nggak mau memberikan sumbangan, bukan sosial dalam hal itu ya, sosial dalam hal kita bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang menurut saya itu adalah orang-orang yang tepat di mana saya harus bergaul di situ. Jadi orang-orang di sekitar kita itu penting, ya. 7 orang di sekitar kita itu penting sekali untuk bisa meningkatkan kemajuan Anda dan progres Anda dalam bisnis Anda. Jadi ada bedanya antara networking dan juga social selling. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, lalu bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, so di dalam video ini saya akan sharingkan mengenai apa bedanya antara networking dan juga social selling. Nah, mungkin dari kita sering dengar networking. Networking itu berarti kita ketemu orang, ya. Mungkin kita juga ngobrol dalam satu acara atau acara klub, ya, mungkin klub bola atau klub sepeda, ya, klub futsal, klub lari dan sebagainya, komunitas-komunitas. Itu kan berarti kita networking, ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol santai, ya. Mungkin ibu-ibu juga suka, ya, bersosialisasi, sosialita, acara arisan, acara kopdar dan sebagainya. Itu networking, itu berarti kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ya. Ujungnya kemana? Ya, ujungnya cuma having fun, ya, santai, ngobrol, tukar pikiran, mungkin juga gosip dalam tanda kutip, ya. Ada yang begitu kan? Terus apa yang kita dapetin? Ya udah, kita cuma dapat teman-teman, kita dapat hahaha, mungkin kita dapat, ya, mungkin cerita-cerita begini, cerita begitu dan sebagainya. Mungkin juga seperti itu. Nah, apakah sebagai seorang sales ataupun seorang entrepreneur kita juga harus melakukan networking? Menurut saya bukan hanya networking, tetapi kita harus juga melakukan social selling. Nah, apa tuh social selling? Social selling artinya kita dari kata sosial, bukan sosial artinya berderma ataupun ya kita berdonasi dan sebagainya, ya. Sosial itu artinya kita bersosialisasi, kita bergaul, kita masuk ke dalam satu komunitas, masuk dalam satu kelompok, masuk dalam satu grup di mana kita bersosialisasi dengan banyak orang, gitu kan. Nah, bukan hanya bernetworking saja, tapi social selling. Maksudnya begini. Jadi social selling adalah, ya, apa itu selling? Ingat, selling bukan menjual produk. Sekali lagi, selling is not sell the product atau sell the service. Selling is helping people getting what they need. Selling itu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi misalnya, mereka lagi kesulitan, aduh, gimana ya caranya supaya saya bisa bikin program desain yang bagus nih kalau saya ingin posting di Instagram. Nah, Anda bilang gini, saya punya kenalan yang dia memang bagus nih, dia memang social media agency dan dia juga memang fokus di desain dan dia banyak ngepost di beberapa Instagram dan sebagainya, social media, postingnya bagus. Sekali posting itu dia bisa langsung bisa meningkatkan jumlah likes-nya. Oh gitu ya? Boleh deh, kalau begitu saya kontak. Nah, itu kan Anda selling your idea, selling your solution to the prospect atau mungkin teman Anda. Itu kan berarti Anda menjual, Anda membantu teman Anda untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. That's selling. Jadi social selling artinya saya masuk ke dalam satu komunitas, dalam satu grup, dalam satu kelompok di mana saya bersosialisasi. Kalau bisa saya membantu banyak orang yang membutuhkan. Ya, jadi contoh gampangnya, ya, di grup ada yang nanya, ada yang bisa bantu saya nggak? Saya lagi cari pembantu rumah tangga nih, susah nih, gitu kan? Anda di bisnis kontraktor, nggak nyambung sama ini yang lagi nanya untuk cari pembantu rumah tangga. Lalu Anda bilang gini, oh, Ibu lagi cari pembantu rumah tangga ya? Saya punya kenalan, Bu, yang dia juga ada agensi untuk itu cari pembantu rumah tangga, dia punya yayasan itu. Nanti saya kenalin ya, Bu, ya. Nah, itu kan berarti Anda membantu mereka. Terus Ibu tadi mungkin merasa, wah, terima kasih Pak sudah dibantu. By the way, Bapak bisnisnya apa? Atau by the way, Bapak ngerjain apa? Kan bisa terjadi satu, ya, koneksi.
Nah, dari situ mungkin Anda bisa lama-lama bisa jadi ada bisnis. Tapi mulainya dari kita membantu dulu. Ya, kita menyambut dengan positif. Kalau mereka minta bantuan, ada yang nanya ini, nanya itu. Mungkin pertanyaannya tidak berhubungan dengan bisnis Anda, tapi Anda sambutlah itu dengan baik. Itu contoh social selling. Jadi, yang pertama adalah Anda sambut ya pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa bantu atau mungkin saya cari ini atau ada yang tahu ini. Nah, Anda langsung sambut, itu satu. Yang kedua, tentunya untuk bisa melakukan social selling, ya bukan hanya sekedar networking, Anda juga harus bisa masuk atau dengerin ya komen-komen yang ada di dalam komunitas Anda, dalam grup Anda, di dalam kelompok Anda. Maksudnya kalau mereka lagi ngomong ini, ngomong itu dan sebagainya, kalau Anda dengerin bener-bener, nah mungkin di situ Anda bisa kasih komen-komen yang positif. Nah, ingat, tapi Anda harus memilih grup-grup atau komunitas-komunitas yang memang sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Artinya Anda punya goal, Anda punya visi, ya. Misalnya sebagai pebisnis, saya ingin belajar dari para bisnis owner yang mungkin levelnya 1-2 level di atas saya, masuk ke kelompok itu. Caranya gimana? Caranya ikut dulu acara seminarnya yang diadakan oleh tokoh-tokoh tersebut, lalu saya masuk ke sana, lalu saya join grupnya. Di situ saya bisa bergabung dengan kelompok-kelompok pebisnis yang memang levelnya 1-2 level di atas kita, contohnya begitu. Nah, di situ kita bisa berinteraksi. Ya, bukan hanya jualan produk, ya ingat, jangan aktif tuh artinya kita aktif, wah promo. Lama-lama orang merasa ini orang kok promo terus, promosi terus, lama-lama ini bisa mengganggu juga. Karena ingat, orang tidak suka dijualin, tapi orang suka beli. Kalau Anda masuk dalam komunitas, dalam grup, dalam kelompok apapun, Anda udah jualan lagi, lama-lama Anda bakal ditinggalin orang. Ya, itu bukan social selling gitu ya, itu promoting ya, beda. Oke? Jadi itu nomor 2, berarti Anda harus tahu kelompoknya yang mana, dan di sana Anda aktif bukan hanya cuman promosi, tapi dengerin apa yang menjadi perbincangan di dalam kelompok tersebut. Setelah dengerin, Anda kasih komen positif. Iya Pak, betul Pak, setuju Pak. Ingat, yang positif ya yang dikasih komen ya. Yang negatif ya cukup Anda kasih reaction, smile atau apa, bahwa Anda memberikan satu persepsi kepada teman-teman yang ada di grup bahwa Anda juga menyimak perbincangan yang ada dibicarakan di dalam grup tersebut. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, social selling itu juga Anda bisa membuat, misalnya gini, di dalam grup, komunitas ataupun kelompok dan sebagainya, ada orang yang masih belum tahu tentang produk Anda, ya, ada orang yang masih belum tahu tentang jasa Anda. Anda jangan langsung jualan. Ya, mungkin mereka sudah tahu lewat website Anda, mungkin Anda pada saat Anda perkenalan, ya perkenalkan nama saya Hendra, saya saat ini membantu banyak pengusaha sebagai bisnis konsultan dan sebagainya. Mungkin mereka tahu posisi Anda, mungkin mereka tahu profesi dan bisnis Anda, tapi mereka belum mau connect dengan Anda. Ya, masih mungkin ya belum ada ngobrol dan sebagainya. Nggak apa-apa, artinya mereka sudah tahu produk Anda, sudah tahu bisnis Anda, tapi belum ada koneksi. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda menyapa dulu. Hai Pak, Bu, wah kenalan ya Pak ya, terima kasih Pak, saya akhirnya bisa kenalan dengan Bapak. Kenalin ya Pak ya, saya Hendra gini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol santai, ajak ketemu, mungkin ajak ngobrol dulu santai ya. Sebelum mereka connect ya mungkin kita ngobrol dulu. Bagaimana bisa connect bisnis kalau ngobrol aja nggak connect? Berarti masih cold, masih belum ada koneksi. Ya udah, bangun dulu koneksinya ya. Lebih baik menyapa dulu daripada tunggu Anda disapa orang lain. Kalau Anda menyapa dulu, artinya Anda bisa lebih humble, Anda rendah hati ya. Kalau Anda tunggu orang menyapa, mungkin bisa dicap Anda sombong, mungkin ya. Itu yang kedua. Jadi Anda menyapa dulu ya. Anda coba membangun bagaimana yang tadinya cold ya, itu coba Anda sapa sehingga nanti bisa ada ketemu ataupun lewat telepon dan sebagainya. It's okay, nggak usah harus ketemu tapi bisa lewat telepon. Iya Pak, senang sekali Pak, akhirnya saya bisa ngobrol dengan Bapak. Cuma pengen kenalan aja, Bapak bisnisnya apa, Bapak usahanya apa dan sebagainya. Dapat koneksi. Setelah dari situ, setelah dapat koneksi, mungkin mereka jadi tahu, oh Bapak bikin ini, oh Bapak buat ini, oh Bapak ngerjain ini. Nah, baru nanti lama-lama udah mulai banyak ada ngobrol-ngobrol, baru kita pelan-pelan kasih konten, video konten, ataupun kasih, Pak ini Pak profil saya, mungkin Bapak bisa lihat-lihat dulu. Pak ini Pak ada video-video konten yang saya juga buat di TikTok, di YouTube, Bapak bisa lihat-lihat dulu. Oh iya, bagus juga ya, nanti mungkin kalau ada kebutuhan saya akan kontak. Nggak apa-apa, itu Anda maintain. Berarti mereka sudah terkoneksi, Anda kirimkan konten-konten. Yang kedua,
Nah, setelah itu mereka selama-lama gara-gara lihat konten Anda, mereka interest. Pak, ini kebetulan ada referensi teman saya, mungkin ada kebutuhan nih. Nanti saya kasih nomornya teman saya ya, silakan Bapak hubungi langsung. Nah, Bapak kan Anda kan langsung dapat referensi. Gara-gara Anda bisa maintain konten-konten yang Anda berikan kepada orang-orang yang sudah connect. Di situ mungkin baru mereka akan kasih referensi atau mungkin mereka akan tanya langsung tentang produk Anda. Nah, itu yang keempat ya. Jadi Anda bisa membangun yang dari cold menjadi warm. Yang cold ajak ketemu, ajak ngobrol ataupun ajak telepon. Setelah ngobrol dan connect ya, baru bisa kirimkan konten. Setelah itu Anda bisa mungkin bisa ada koneksi dan bisa berhubungan bisnis. Dan yang kelima, bagaimana supaya Anda di dalam social selling ini bisa lebih mantap lagi? Anda harus mengerti ya karakter customer Anda. Siapa mereka, apa yang mereka senangi, apa yang mereka hindari, apa yang mereka cari tahu, apa yang mereka paling inginkan, ya karakter mereka gimana. Jadi Anda harus bisa mengenal mereka dengan lebih dalam lagi, lebih tahu nih karakternya begini, orangnya kayak gini, sukanya gini, apa yang mereka hindari, apa yang mereka cari, itu Anda harus tahu semua. Jadi kalau Anda tahu karakternya mereka, lebih mudah Anda bisa berkoneksi dengan mereka, bisa ngobrol dengan mereka, walaupun mungkin mereka belum beli produk Anda. Jadi Anda harus sangat mengerti karakternya customer Anda. Bahkan kalau Anda penampilan Anda pun harus mencerminkan bahwa Anda juga bisa, wah ini cocok nih saya nih dengan Anda nih, karena kita kayaknya bajunya juga mirip-mirip atau penampilan juga seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa menyamakan ya penampilan Anda ya dengan target customer Anda. Ya tentunya sesuai dengan produk yang Anda tawarkan. Kalau Anda jual jasa interior design, customer Anda adalah business owner, ya penampilan Anda itu penting sekali untuk menunjukkan bahwa Anda adalah seorang interior design yang memang punya reputasi ya, atau punya personal brand yang berbeda, ditunjukkan dengan penampilan Anda, dengan cara Anda ngobrol, bahasa yang digunakan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, itu semua adalah bagian dari your perception, your impresi, untuk bagaimana orang bisa mengenal Anda dengan lebih baik lagi. Kalau impresinya aja udah nggak suka dengan Anda, bagaimana orang akan mau bertransaksi bisnis dengan Anda? Itu yang paling penting ya. Penampilan Anda, kata-kata yang Anda gunakan ya, bahasa yang Anda lakukan. Anda bisa aja misalnya Anda ngerti sedikit bahasa Jepang, kebetulan target customer Anda orang-orang Jepang, ya udah ngomong sedikit bahasa Jepang, tidak usah the whole ya semuanya yang Anda harus ngerti, nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa bahasa seperti genki desu ka, ohayo gozaimasu, arigatou gozaimasu ka. Itu kan ada beberapa bahasa yang, wih ternyata ini kok bisa langsung suka ya, maksudnya karena bisa mengerti bahasanya mereka gitu kan, walaupun kita tidak mengerti the whole language ya, maksudnya tapi cuma beberapa kata, tapi itu membuat satu impresi yang bagus. Seperti pada saat Presiden Obama itu menyampaikan pidatonya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Halo Indonesia, saya bagian dari Indonesia gitu kan, saya pernah tinggal di Menteng, saya tahu di situ ada tukang sate, tukang bakso. Nah dengan demikian itu respect kepada Barack Obama pada saat itu langsung naik luar biasa. Nah, Anda juga perlu menggunakan logat-logat atau bahasa-bahasa tertentu untuk bisa membuat satu impresi yang bagus, dan bukan hanya impresi, tapi Anda juga bisa buktikan dengan bisnis ataupun jasa produk yang Anda berikan memang juga berkualitas. Nah, semoga tips dari saya mengenai perbedaan antara networking dan juga social selling lebih membantu Anda untuk bisa ya masuk ke dalam suatu komunitas, satu kelompok, satu grup, sehingga Anda bisa mendapatkan prospek customer baru buat bisnis Anda. Sukses selalu, saya Hendra Hilman dan salam pengusaha.